Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Halo, Shalom HCC Family. Saya yakin dan percaya dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan tayangan ini, Anda ada sukacita pada pagi hari ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Pada pagi hari ini izinkan saya mau membacakan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Yes, amin untuk firman Tuhan. Saya percaya saya dan saudara pada saat ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebab itu saya mengajak naikkan syukurmu padanya, bawa pujian untuk semua apapun yang terjadi dalam musim hidup kita. Mari bawa pujianmu kepada Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan untuk semua pengorbananmu Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat
Selamat pagi, Shalom keluarga Sesi yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara di hari yang ketiga di bulan Juni ini? Senang sekali kita ada di pembacaan yang baru. Tetap semangat baca Alkitab agar selesai sepanjang tahun ini ya. Kita bisa selesai baca Alkitab kita. Nah, kita akan membaca di kitab Amsal pasal 4, 5, dan 6. Tapi secara khusus saya hanya ingin membahas di Amsal pasal yang keempat, saudara. Sudah bisa perhatikan ayat yang kelima, ayat yang keenam. Tapi kitab Amsal ini tulisan daripada Raja Salomo, raja yang penuh dengan hikmat yang luar biasa. Tapi dia mengajarkan kepada kita lewat pembacaan hari ini betapa kita membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Amsal berbicara mengenai hubungan kita personal dengan sesama kita. Sebab itu membangun hubungan dengan sesama manusia, kepada sesama kita diperlukan hikmat. Dan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Karena tanpa kemampuan daripada Tuhan, tanpa kekuatan daripada Tuhan, tentunya kita tidak akan mampu. Sebab itu, kita butuh hikmat daripada Tuhan. Agar kita mampu menjalani hari-hari hidup kita. Tiap hari kita butuh hikmat. Tiap hari kita butuh hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Kita bisa pintar secara pengetahuan. Kita bisa pintar karena kita banyak baca buku, kita punya banyak ilmu yang kita dapatkan dari pergaulan kita dan yang lain-lainnya. Tapi sekali lagi, itu nggak bisa mengalahkan yang namanya hikmat daripada Tuhan. Hikmat daripada Tuhan itu di atas segala-galanya. Hikmat daripada Tuhan yang membuat Daniel berada pada posisi yang terbaik. Bagaimana dia dipromosikan Tuhan, Yusuf dipromosikan Tuhan. Hikmatlah yang menguasai Salomo sehingga dia bisa memimpin dengan luar biasa di raja yang terkaya dan terkenal dengan hikmatnya. Nah, hari ini apa kita bisa pelajari dari Amsal pasal yang keempat? Dari perikopnya saja kita sudah bisa belajar bersama, saudara ya, tentang bagaimana kita harus mencari hikmat, ya, harus mencari hikmat. Ayat pertama berkata demikian, Amsal pasal yang keempat, dengarkanlah hai anak-anakku didikan seorang ayah, dan perhatikan supaya engkau beroleh pengertian. Perhatikan, artinya ada satu fokus, ada satu usaha, perhatikan. Dan ayat yang kelima dikatakan begini, raihlah hikmat, raihlah pengertian, kejarlah, carilah, raihlah hikmat. Dapatkan hikmat daripada Tuhan. Bagaimana caranya, Pastor? Ya, bacalah Alkitab, bangunlah hubungan dekat dengan Tuhan, karena saya percaya itu adalah sumber hikmat untuk kita. Nasihat Salomo pagi hari kepada saya dan saudara, ayo kejar hikmat, raihlah hikmat. Yang kedua dikatakan begini di dalam ayat yang ke-14, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu. Jauhi jalan yang jahat. Poin yang kedua, jauhi keburukan, jauhi hal-hal yang jahat, jauhi hal-hal yang tidak membawa kebenaran bagi saudara, yang saudara tahu ini sesat, ini akan menghancurkan, menjerumuskan saudara. Jangan ikuti jalan itu. Saya sudah tahu nih, kayak saya biasanya pulang ke rumah Garuda gitu ya, dari sini, sudah tahu lah jalan Garuda betapa rusaknya, lubang-lubangnya gitu kan. Jadi kalau saya pulang dari sini tuh saya menghindari jalan Garuda gitu ya. Sebelum Hotel Sultan Raja saya belok kiri di situ karena jalannya relatif bagus. Saya lewat situ, saya telusuri gang-gang kecil itu sampai mendekat rumah saya, sehingga saya terhindar dari banyaknya lubang-lubang yang bisa merusak ban mobil, bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan. Saya hindari karena apa? Jalannya jelek, jalannya rusak, berbahaya, bisa buat mobil saya rusak, ban saya rusak, bahkan bisa mencelakakan orang lain. Nah, demikian yang Salomo bilang, jauhi keburukan, jauhi. Kalau sudah tahu bahwa orang ini jahat sama saudara, orang ini nggak baik untuk nilai-nilai kebenaran saudara, orang ini akan memberikan nasihat yang keliru, orang ini akan bawa saudara jauh daripada Tuhan. Iya, saudara perlu jaga jarak aman dengan dia, jauhi dia agar dia nggak merusak hal-hal yang baik di hidup saudara. Jadi jauhi keburukan. Yang kedua, yang ketiga, saudara, kalau saudara perhatikan dalam ayat ini, ayat yang ke-20 dikatakan begini, hai anakku, perhatikanlah
perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Gitu ya. Lalu dikatakan dalam ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Jaga hati, mengarahkan hati kita, harus menjaga hati kita, ya, menjaga hati kita. Jaga hati kita, saudaraku. Jaga hati kita, karena dari situ terpancar kehidupan. Artinya apa? Jaga, jangan sampai hati kita terkontaminasi dengan kepahitan, kebencian. Kadang-kadang gini contohnya, saudara nggak pernah punya hubungan dengan si A, tapi sudah ketemu sama si B yang sedang kepahitan sama si A. Lalu si B ini menceritakan hal-hal yang buruk tentang si A. Tiba-tiba sikap saudara berubah terhadap si A. Padahal saudara tidak pernah berhubungan dengan si A. Cuman karena sudah mendengarkan cerita yang buruk tentang si A daripada si B, tiba-tiba hati saudara, cara pandang saudara, respon terhadap si A berubah hanya gara-gara apa? Ada informasi tentang si A yang masuk ke telinga saudara si B. Nah, kita perlu menjaga hati kita agar murni, agar tidak tercemar dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai kita bisa benci orang, marah sama orang, jengkel sama orang hanya berdasarkan informasi orang lain. Sementara saudara nggak pernah berinteraksi dengan orang tersebut, tiba-tiba saudara tanpa sebuah alasan jadi marah sendiri, saudara marah, jengkel, benci dengan orang tersebut. Padahal saudara hanya dapatkan sampah dari orang lain. Maka Salomo bilang, jaga hati saudara, arahkan hati saudara. Nah, ayat selanjutnya, di ayat ke-24, buanglah mulut penipu darimu dan jauhkanlah bibir pembohong darimu. Jauhkan, jaga ucapan dan pandangan saudara, jaga mulut saudara, jaga mulut. Saya tahu nggak gampang banget untuk menjaga mulut kita, tapi nasihat Salomo, ayo dong jaga mulutnya kita. Jangan asal bicara, jangan asal jeplak, orang bilang ngomongnya nggak benar, jaga mulut kita. Saya percaya yang keluar dari mulut kita ini tuh berasal dari hati kita. Jadi kalau akarnya baik, sumbernya baik, keluarnya pasti baik. Katakan amin, saudara. Tapi itu jaga ucapan kita, jaga mulutnya kita. Nasihat yang terakhir, biarlah matamu, ayat 25, memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayo berjalanlah jalan yang lurus. Arahkan pandangan saudara, komitmen saudara pada jalan kebenaran. Jangan menyimpang pada jalan yang nggak benar, saudara. Arahkan pada jalan yang benar. Sebab itu kita perlu baca firman, kita perlu beribadah, kita perlu punya circle, lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik, lingkungan yang membangun, agar cara pandang kita itu berubah. Kita tetap bisa dan dapat berjalan di jalan yang lurus. Saya berdoa agar nasihat-nasihat daripada Salomo ini menolong saya dan saudara untuk menjaga hati kita, mencari hikmat, menjauhi keburukan, menjaga hati, menjaga ucapan, perkataan, bahkan perhatikan jalan kita untuk tetap berjalan pada jalan yang lurus, jalan yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan, semoga menguatkan saudara. Kita kembali belajar besok di pasal yang ke-7, 8, dan pasal yang ke-9. Saya berdoa kitab Amsal akan menerangi hati saudara dan memberikan hikmat menolong kita semua. Mari kita berdoa. Aku berdoa biar kami diberikan hikmat oleh Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, mampu menjaga hati kami agar sesuai dengan firman Tuhan, menjaga langkah-langkah kami sesuai dengan kebenaran firman. Mampukan kami, urapi kami, Roh Kudus bantu kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Berikan hikmat daripadamu agar hati kami tertuju, terarah kepada Tuhan. Makasih buat firman dan kebenaran memberkati semua jemaat yang lemah. Tuhan kuatkan, sakit Tuhan sembuhkan, jamah dalam nama Yesus. Percaya bulan ini kami diberkati, dikuatkan Tuhan. Syukur berdoa, haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati.
Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.